Selanjutnya kita dengarkan dengan seksama, pasang kuping dan telinga sama ya. Hikmah haul yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Tirmizi Abdul Jalil, padanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurral mayamin wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan sahibul Haja atau sahibatul Haja Al-Mukarramah Ustazah Hajah Marwiyah sebagai mantan istri dari almarhum yang kita haulkan malam ini, Bang Ido, Bang Ipal, dan siapa yang Mpok Ina. Mudah-mudahan putra putri almarhum ini Allah jadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. Karena almarhum udah nggak ngandelin apa-apa, udah nggak ada yang bisa diandelin. Amal sudah terputus, keluarga sudah meninggalkan, tak ada sedikit pun harta yang dibawa. Amal yang pernah dilakukan hanya tinggal menunggu balasan yang Allah berikan. Sudah tidak ada perubahan. Maka 3 anak-anak soleh beliau mudah-mudahan terus jadi anak soleh. Yang enggak perhitungan untuk terus mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita doakan mudah-mudahan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Marwiyah Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan Bang Ido, Bang Ipal juga yang cewek, Poinah, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati yang orang tua kita. Beliau ini udah jadi orang tua, udah paling tua ini. Ya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Jawaz Khairi, mudah-mudahan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati ya, kecintaan kita, kesayangan kita Al-Habib Syarif, Al-Habib Alwi, mudah-mudahan juga beliau berdua sehat, panjang umur, berkah. Juga Habib Mustafa, mudah-mudahan senantiasa bisa memberikan pengaruh untuk kehidupan kita dalam kehidupan dunia, dan mudah-mudahan insya Allah juga dalam kehidupan akhirat. Para asatizah
Ustadz Anwar Rusli, Ustadz Munir, Ustadz Ilyas, ya, Bang Haji Rasul, Ustadz Subri Ghazali, Ustadz Haji Mursidi, Ustadz Ahmad Baihaqi, juga seluruh Ustadz Doni dan seluruh orang-orang tua saya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya Rabbal Alamin. Para orang tua, bapak-bapak, abang-abang yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Wa tammat kalimatu rabbika, apa yang Allah sudah tetapkan telah sempurna. La tabdila li kalimatillah, dan sudah tidak ada perubahan. Bang Haji Ahmad raja ila rabbihi wa ma'ahu amalu. Bang Haji Ahmad setahun yang lalu kembali kepada Allah, dan yang ngikut dia cuman amalnya. Dan ini sudah tidak ada perubahan. In kana khairan fa khairun, wa in kana syarran fa syarrun. Kalau Bang Haji Ahmad baik, itu kesaksian kita. Mudah-mudahan annahu min ahlil khair. Maka balasannya baik, wa in kana syarran fa jazaohu syarr. Kalau orang buruk, maka balasannya buruk. Tidak ada pengecualian untuk hal ini. Kalaulah Allah terangkan untuk orang kafir, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku sejenak, aku akan melakukan apa yang aku tinggalkan. Kata Allah, kanlah, sudah tidak ada waktu. Maka ulama-ulama kita, walaupun ini fa'asbabun nuzul hazihil ayah, sebab turun ayat ini kepada orang kafir dan munafik, tapi seluruh ulama kita sepakat al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka yang ditarik oleh ulama tentang keumuman ayat ini. Maka masuk siapapun dia, mu'minuhum wa kafiruhum, kafirhum wa fajirhum. Mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang bertakwa, mau yang tidak bertakwa, mau yang benar, mau yang tidak benar, saat roh terpisah dari badan, ketetapan Allah sudah tidak bisa kembali. Maka Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ayah dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dipanggil oleh Nabi. Ta'ala ya Jabir, labbaika ya Rasulullah. Inna Allah kallama abak. Jabir, Allah lagi ngajak bicara bapak kamu. Ahya abak wa kallam. Bahwa Allah menghidupkan bapak kamu dan kemudian ngajak ngomong bapak kamu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Abdullah, bapaknya Sayyidina Jabir? Tamanna. Coba kamu berangan-angan. Ini kata Allah kepada Sayyidina Abdullah. Lalu Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, uraddu ila dunya fa uqatilu fa uqtal. Kalau kepengenan saya, Allah balikin lagi saya ke dunia, kemudian saya perang lagi lawan orang kafir, setelah itu aku dibunuh lagi. Saking gede dan besar mulianya pahala orang yang meninggal dalam memperjuangkan agama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah ketentuan aku buat siapapun yang aku sudah kembalikan kepada aku dari kehidupan dunia, dia tidak akan pernah balik. Maka ini dijelaskan dalam ayat yang lain. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salih. Sedikit saja kembalikan, itu sudah tidak bisa. Bang Haji Ahmad raja ila rabbihi wa ma'ahu amal. Kembali kepada Allah dan dia membawa amal, dan ini sudah tidak ada perubahan.
Ini yang sering kita sampaikan. Ya, kalau yang meninggalnya seperti beliau, punya istri soleha, punya anak soleh. Ya, kalau yang meninggalnya kayak antum. Antum punya guru Ki Haji Abdul Jawas, antum punya guru Habib Sari bin Habib. Beliau seorang guru yang punya tanggung jawab besar untuk keselamatan antum di dunia dan di akhirat. Di dunia antum diajarkan kebaikan agar kenal Allah dan Rasul. Sampai meninggalnya antum pun kalian tidak dilupakan, masih tetap didoakan. Kalau antum yang meninggal, orang yang ngaji, orang yang soleh. Kalau antum yang meninggal, antum punya guru orang-orang baik, orang-orang soleh yang gak pernah melupakan antum. Enak kalau antum yang meninggal. Karena kenapa? Punya amal soleh dan kemudian punya teman-teman sahabat guru, punya sahabat yang punya hati, yang punya sayang, yang punya cinta, yang ketulusannya sampai dunia dan di akhirat. Pakai biman mata wa laisa alaihi audat wa laisa alaihi ashab wa laisa lahu ashab wala aqran. Bagaimana kalau yang meninggalnya nggak punya teman? Bagaimana kalau yang meninggalnya nggak punya guru? Bagaimana kalau yang meninggalnya nggak punya sahabat? Bagaimana yang meninggalnya tidak memiliki amal? Ketetapan Allah tidak akan pernah berubah. Baik dibalas dengan baik. Inilah keadilan Allah. Allah nggak main belakang, Pak. Makanya Allah sebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Allah nggak main belakang. Yang baik, berat kebaikannya, dia selamat. Yang berat keburukannya, dia tidak selamat, siapapun. Coba, ini keadilan Allah. Tapi apa iya Allah tega nyiksa orang yang di hatinya masih ngakuin Tuhan saya Allah, Nabi saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tega? Pastinya nggak tega, dan itu kita yakin, karena kita aja juga nggak tega. Kita punya anak, dan itu anak titipan, bukan punya kita. Bader banget, bader. Sebadar-badarnya anak saat itu dia udah ngaku, Pak, saya kan anak Bapak. Maka sejahat-jahatnya orang tua nggak akan pernah tega untuk menyiksa dia. Kenapa? Seperti itu. Karena Allah letakkan di hati Bapak dan Ibu rahmah yang besar untuk anak. Maka bagaimana kondisi anaknya, seorang bapak ini akan beda dengan orang lain. Orang lain boleh menghina, orang lain boleh mencerca, orang lain boleh marah, tapi orang tuanya tidak akan pernah bisa. Kenapa? Inilah yang Allah ciptakan di hatinya, rahmah orang tua, emak, bapak kepada anak. Kalau kita bandingkan kesayang Allah, tidak akan ada apa-apanya. Maka Allah punya sifat Arhamur Rahimin, Allah punya sifat Khairur Rahimin, Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim. Maka kita bisa pastikan tidak akan pernah tega Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa satu hambanya yang di hatinya ada sebuah pengakuan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb, dan Nabi aku adalah Sayyidina Muhammad. Tapi kebijakan Allah tidak bisa berubah. Itu tadi yang kita sampaikan, la tabdila li kalimatillah. Hukum yang sudah ditetapkan Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan Sayyidina Muhammad, itu tidak akan ada perubahan. Yang dikit amalnya pastinya digebukin, yang banyak amalnya pasti dia dapat nanggung. Mulai Allah setting, mulai Allah tetapkan cara. Ini semuanya agar masuk logika kita, Pak. Maka sering kita sampaikan, Allah tuh sebenarnya dia mau ngelakuin apa aja itu bebas, Pak. Dia bebas lah. Dia pencipta, Maha penghidup, pemberi kehidupan, yang mematikan segalanya. Mau ngapain juga bebas. Tapi tidak. Allah ingin menunjukkan, aku Tuhan kalian yang maha adil. Enggak orang tukang mabuk dimasukin surga, ntar dulu itu urusan itu enggak. Tapi urusan ketetapan hukum, ya mabuk, neraka. Salat di surga, itu kan kelihatan. Dan itu adalah hukum zahir yang harus kita berhukum kepadanya. Allah tidak main belakang.
Tapi Allah tetapkan sebagaimana ketetapan yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran atau yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih orang yang amalnya minim secara aturan dan ketetapan dia harus disiksa. Yang salah aturan, ketetapan dia harus disiksa. Allah mulai sentuh anak-anak. Allah mulai suruh anak-anaknya. Allah mulai wajibkan anak-anaknya. Lihat cara Allah. Dan ini Allah isyaratkan dalam surat Ibrahim. Allah isyaratkan dalam surat Isra. Allah isyaratkan dalam surat Nuh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini doa Sayyidina Ibrahim. Ini Al-Quran. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tua aku, walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ditangkap oleh ulama, ini adalah perintah Allah buat anak. Maka hampir sepakat seluruh ulama wajib bagi anak mendoakan orang tuanya fi umrihi marratan wahidah, dalam seumur hidupnya sekali. Ini cara Allah untuk merubah kondisi keadaan orang yang sudah meninggal tapi amalnya minim. Anak yang diperintahkan, lu anak bukan? Iya. Sayang gak sama bapak lu? Iya. Cinta gak sama bapak lu? Iya. Peduli gak sama bapak lu? Iya. Tega gak lihat bapak lu? Iya. Doakan mereka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul wa qurhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini surat Al-Isra. Ya Allah, katakan, ya Allah, sayangi kedua orang tua saya sebagaimana keduanya sayang kepada aku di masih kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sebagaimana doa yang pernah diungkapkan Sayyidina Nuh alaihi salam. 3 ayat ini adalah sebuah dasaran ulama bahwa seorang anak diwajibkan. Inilah cara Allah memerintahkan anaknya agar bisa merubah kondisi bapaknya yang sudah meninggal. Kalau bapaknya kayak Pak Haji Ahmad, kayak antum semuanya yang punya guru Ki Abdul Jawad Khairi, punya guru Habib Alwi, Habib Salim, aman. Kenapa? Kalian ngaji, kalian kenal Allah, kalian kenal sholat, kalian kenal haji, kalian melakukan ibadah. Pakai biman mata wa laysa alaihi amal. Bagaimana kalau meninggalnya dia nggak punya apa-apa? Ketetapan Allah dia harus diazab, ketetapan Allah dia harus di neraka jahanam. Tapi Allah tidak akan pernah tega menyiksa hambanya yang masih mengakui dia sebagai Tuhannya, yang mengakui Sayyidina Muhammad sebagai nabinya. Maka diperintahkan oleh Allah, doakan. Hai anak, yang pertama doakan kedua orang tua kamu, biar ada perubahan tentang nasib yang akan dialami kedua orang tua. Ya Allah Ji, gue nggak punya anak, gue nggak dapat anak, gue nggak punya anak. Maka Allah tidak hanya memerintahkan anak-anak, tapi Allah merintahkan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Maka ini perintah atas nama Allah, Pak. Bukan atas nama guru-guru kita, bukan atas nama manusia. Langsung Allah yang memerintahkan, dipraktekkan oleh Sayyidina Muhammad. Iza sallaitumul mayyit fa akhlisu lahu doa. Kalau kau nyolatin, ikhlaskan doa. Ini perintah Allah yang langsung dipraktekkan Sayyidina Muhammad. Ini perintah atas nama Allah kepada kalian orang-orang mukmin. Ini perintah Allah atas nama Allah untuk kalian. Kalau kalian benar-benar saudara, kalau kalian benar-benar sayang, kalau kalian benar-benar ngaku sebagai umat Sayyidina Muhammad, kalau benar-benar kalian ngaku yang meninggal muslim adalah saudara kalian. Ini Allah, Pak, yang nyuruh. Ini settingan Allah, Pak. Bagaimana nanti di hadapan Allah, Allah tetap adil. Karena sekarang begini, Pak. Lah, kan kita di dunia sama-sama tahu nih. Ya Allah, kan itu nanti. Maka dalam sebuah riwayat hadis yang sahih yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, seluruh hamba itu akan diajak ngomong oleh Allah, wa laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Itu semua diajak ngomong satu-satu sama Allah.
dan nggak ada terjemah. Berarti pada saat itu Nabi nggak dampingin kita. Satu-satu dia ngomong, walaysa lana walaysa bainana wa bainallahi tarjuman. Nggak ada penterjemah. Allah akan buktikan keadilan Allah seadil-adilnya. Sekarang akal kita, ya Allah, dan dia kagak sembahyang itu kok jadi aman amat rawannya. Lah saya sembahyang ini engkau terima, udah jelas kan gitu diterima sama Allah. Lah kok jadi sama? Kan kita pasti manusia nuntut keadilan. Maka Allah tuh nggak akan pernah seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu adil. Allah itu maha adil. Nggak ada sedikit pun kezaliman yang Allah lakukan di dunia sampai di akhirat. Maka seluruh tuntutan umat manusia, andai menganggap kayaknya Allah tidak adil, itu Allah akan buktikan dengan hujjah bahwa aku yang maha adil. Maka diatur sama Allah. Ini orang amalnya dikit, tapi Allah tekankan anaknya, Allah tekankan saudara-saudaranya yang mukmin. Ayo doain sampai lewat lisan saya. Kalau nyolatin orang, ikhlasin doanya ya buat ini. Nah, kita sepakat apa yang keluar dari mulut lisan mulia Sayyidina Muhammad itu wahyu atau bukan? Wahyu. Benar nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Karena kita ini ahli sunnah sepakat bahwa tidak ada ucapan, tidak ada gerakan dari Nabi kecuali itu atas dasar kontrol Allah, atau yang kita pahami adalah wahyu. Makanya kalau ulama kita sepakat ada wahyu yang matlu seperti Al-Quranul Karim, ada wahyu yang ghairu matlu yaitu hadis-hadis Nabi. Itu sepakat semua wahyu. Karena Nabi nggak akan ngomong sembarangan Pak, kecuali ada kontrol dari Allah. Salah dikit langsung ditegur. Ada aja sikap Nabi yang keliru, diturunin Jibril untuk negur. Kalau benar diiyakan. Maka sepakat nggak ada yang terucap dari lisan mulia Sayyidina Muhammad atau yang terlahir dari perbuatan Sayyidina Muhammad yang tidak wahyu, maka dipastikan benar. Maka kalau Sayyidina Muhammad nyuruh, kalau nyolatin mayit biar ikhlas ya doanya buat mayit, berarti ini perintah siapa? Allah. Lewat lisan Sayyidina Muhammad. Berarti yang nyuruh kita biar ikhlas doain mayit yang sudah meninggal, baik saat nyolatin, baik saat kita talqin, baik saat kita ngajiin, baik saat kita ziarah, itu siapa yang nyuruh? Allah. Allah. Langsung dipraktekkan oleh Sayyidina Muhammad. Berarti kalau Allah yang nyuruh, Allah punya kepengen. Andai ada satu yang pernah ngaku aku Tuhannya, yang pernah mengakui bahwa Muhammad nabinya, yang pernah mengakui Quran kitabnya, yang pernah hormat kepada syariat di dalam kehidupan dunia, amalnya tidak ada, paling tidak orang tersebut akan selamat. Dengan cara apa? Bukan dengan cara amal, tapi dengan cara doa kalian minta kepada aku, maka aku akan selamatkan. Ya Allah, kok dia selamat loh, dia punya saudara, banyak. Ya Allah, kok dia itu selamat, orang kagak ngapa-ngapain, dia punya anak soleh yang gak berhenti doain sedekah pahalanya buat emak bapaknya. Ya Allah, kenapa kok dia selamat? Dia nggak pernah sembahyang. Ya Allah, dia selamat karena ada saudaranya mukmin yang sampai dalam kehidupan dunia dan akhirat dia terus mendoakan. Ini cara Allah, Pak. Loh, kok kenapa Allah bisa berbuat seperti ini? Yang pertama karena Allah Ar-Rahman. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepengen banget seluruh hambanya umat Sayyidina Muhammad ini masuk surga? Karena ini adalah tangisan, karena ini adalah harapan, karena ini adalah munajat yang sampai meneteskan air mata Sayyidina Muhammad agar seluruh umatnya bisa masuk surga dan agar surga bisa semuanya dipenuhi oleh umat Sayyidina Muhammad. Itu targetnya, Pak. Makanya kita diberikan kelebihan sebagaimana yang Allah tidak berikan kelebihan kepada yang lain. Kan ini jadi sinkron, Pak. Rasulullah kan minta ummati, ummati. Apa di bawah aras Rasulullah yang disuruh sujud, nggak ada yang lain, pas bangun dipikirin umatnya. Kan ini luar biasa harapan di dunia dan di akhirat. Nah, Allah juga udah janji, wala saufa yu'tika rabbuka. Allah pasti ngasih sesuatu yang bikin kamu senang, Muhammad. Allah udah janji juga surga setengahnya umat kau. Sementara umat Rasul nggak semuanya sembahyang, nggak semuanya ngaji. Ada yang giliran ngaji mancing. Banyak. Nggak banyak nggak yang begitu? Tapi umat siapa itu? Muhammad. Nggak bisa, nggak boleh kita bilang umatnya Nabi Musa, nggak bisa.
Pasti umatnya Nabi Rasul, berarti dia masuk dalam harapan Nabi. Nah, maka Allah tuh atur sesempurna mungkin agar tidak ada sebuah kezaliman. Dia orang kurang beres, anaknya ditekerin, doain bapak lu. Bapaknya dia nggak punya anak, saudaranya kita semuanya, lu sayang nggak? Ah enggak, gua mah nggak kenal. Kalau nggak kenal berarti lu kenalin Rasulullah. Kan kadang-kadang kita punya tetangga orang mana tahu ya, nyolatin nyok, kan gitu. Atau ya kita tahlil, gua mah kagak kenal. Kalau melihat ke dia nggak kenal, tapi lihat dia umat Sayyidina Muhammad. Maka apa? Ya udahlah, gua nggak kenal, yang penting Rasulullah bisa senyum sama gua. Kenapa bisa senyum? Umatnya gua doain biar masuk surga, karena itu harapan Nabi. Masa kita kagak mau bantu Nabi sama sekali? Nabi berdoa biar masuk surga, kita nyumpain umatnya biar neraka. Ayo bagaimana? Nabi itu berdoa, ya Allah masukin semuanya umatku ke surga, selamatin ya Allah. Kita nyumpain neraka lu. Apa kagak songong sama Nabi? Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan seluruh umat Sayyidina Muhammad, baik yang amalnya banyak atau amalnya kurang. Dengan apa? Dengan Allah perintahkan anak-anaknya, dengan Allah perintahkan saudara-saudaranya, dengan Allah perintahkan sahabat-sahabatnya yang merasa umat Sayyidina Muhammad, yang merasa ingin mendukung Sayyidina Muhammad, yang merasa sayang dan hormat cinta kepada Sayyidina Muhammad, maka cintailah umat. Ini saking sayang, maka Rasulullah sayang banget Pak. Allah lebih sayang, kan gitu. Allah maha sayang itu dititiskan kepada Rasulullah sayang, maka dia sayang banget sama kita. Maka mudah-mudahan Bang Ido, Bang Ipal, Poina jangan berhenti jadi anak soleh. Karena baba di sono ayah udah nggak bisa ngapa-ngapain, bukan kayak kita. Kita dosa dikit, habis ngeliat TikTok bisa istighfar, bener nggak? Bener nggak? Pulang dari sini ngelihat cewek cakep amat, ya Allah. Ngapa biniku jelek banget? Dosa nggak begitu? Dosa. Habis itu kita sadar, ya Allah, gua ngaji sama Habib Alwi ini dosa kayak begini, istighfar, ingat guru, sahabat. Ngaji sama Kiai Jawas, kan gitu kan? Ya Allah, astagfirullah. Kita mah enak, salah bisa istighfar. Lah kalau menurut mereka, ya Allah dulu saya salah, istighfar nggak diterima sama Allah. Siapa lu? Bukan kelasnya. Beda kalau saudara-saudara kita yang di Gaza, emang matinya syahid, jangan pernah bilang mereka mati. Maka di dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, orang syahid itu bisa sembahyang di kuburannya. Dia bisa sholawat sama Nabi. Kenapa? Hidup, bukan model kayak kita. Kalau kayak kita mah enggak, asal mati juga kelar. Jangan sampai sangit ini. Udah sampai sangit mati kita. Ya, maka Bang Iqbal, Bang Ido, Bang Poina, jangan berhenti jadi anak soleh. Dan untuk kita semuanya saat romannya malas karena kita nggak kenal, yuk nyembayangin, yuk tahlilan, yuk turun tanah. Kita nggak kenal, melihatnya jangan ke orang yang nggak kenal. Tapi dia adalah satu makhluk Allah, hamba Allah, satu dari umat Sayyidina Muhammad. Yang Sayyidina Muhammad itu pasang badan untuk keselamatan orang tersebut. Maka kalau kita ngelihatnya ke sono, ya kita akan taat kepada Allah dan Rasul. Maka apapun yang kita taat dengan Allah dan Rasul itu akan lebih ikhlas. Dibanding gue nggak enak ini kalau kagak pergi, itu kagak ikhlas Pak. Tapi kalau gue mau pergi, mau siapa mau kagak, gue mau pergi apa, gue ngikutin apa yang Rasulullah ajarin, itu aman. Justru itu akan lebih ikhlas. Mudah-mudahan ya Allah, almarhum Pengaji Ahmad Marjan yang kita kenal orang baik, tadi juga udah disampaikan ke Jawas, dia orang baik, orang senyum dan orang nggak pernah marah. Ya. Banyaklah pengalaman, banyak kenangan yang luar biasa dengan beliau. Walaupun saya jauh ya usianya dibanding beliau, karena beberapa tahun kemarin cukup dekat gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah balas semua kebaikan yang pernah dilakukan ya Allah, jadikan ini adalah sebagai pemberat amal baiknya di sisi Engkau. Kami hanya memohon sebagaimana arahan Engkau dan arahan yang disampaikan Sayyidina Muhammad ya Allah, kami sayang beliau karena Kau yang memerintahkan kami harus sayang kepada beliau, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan agar kami bisa sayang kepada saudara kami. Mudah-mudahan annahu min akhlil khair, annahu min akhlil khair, dan keluarga kita semuanya senantiasa Allah berikan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah berikan nasihat. Para jamaah sekalian,